Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, anak-anakku kelas 6, kita kembali lagi di pelajaran tematik. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Masih di tema 4, sub tema 1. Globalisasi di sekitarku. Ya, globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Bagaimana? Baik, yuk kita bahas. Ayo membaca. Baik, kalian simak. Nanti kalian bisa membaca kembali dengan teliti. Globalisasi dunia tanpa batas. Maksudnya apa sih? Ya, globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Nah, apa sih arti globalisasi itu? Ya, globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Kemarin kita sudah membahas mengenai kerajinan yang dibuat oleh bapaknya Hadi. Membuat apa? Kerajinan batik. Ya, dijualnya sudah ke luar negeri gitu ya. Dan contoh lainnya. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Oh, itu maksudnya. Baik di Indonesia maupun di luar negeri sudah dengan mudah saling terhubung. Nah, kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Bukan hanya produk, hal lain pun bisa kalian akses atau cari informasinya. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Contoh misalkan kalian menyaksikan pertandingan bola, padahal itu disiarkan di luar negeri. Tapi kalian bisa menontonnya. Kemudian Grand Prix, balap motor, balap mobil, GP, ya kan? Kita bisa menyaksikannya di rumah kita di Indonesia, padahal itu siarannya di luar negeri. Ya, kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Ya, kita di Bekasi atau di wilayah lain, kita bertelepon, video call di daerah lain dengan mudahnya. Kita bisa menelepon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Baik, kita akan berdiskusi. Nah, diskusi kali ini Bapak memanfaatkan kolom komentar. Kalian silakan kalian berkomentar mengenai pertanyaan berikut ini. Ya, silakan. Ini masuk poin penilaian. A1. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas? Tadi sudah dibacakan. Kalian bisa baca kembali dengan teliti pada bacaan di atas tadi. Jelaskan dengan singkat. Satu kata, beberapa kata, boleh. Dunia tanpa batas. Apa sih maksudnya? Silakan.
Jawab di kolom komentar ya. Yang sudah menyimak pembelajaran ini silakan. Kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Tadi sudah dibahas juga. Menurut pengetahuan kalian, menurut yang sudah kalian tahu, apa itu globalisasi? Coba apa? Dan berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Nih, misalkan kamu beli baju, mereknya apa? Nah, itu produksi mana? Indonesia atau luar negeri? Sepatu yang kalian gunakan, kalau yang mahal tuh bisa tuh dari luar negeri. Jam tangan, topi, baju. Coba contoh kehidupanmu dalam sehari-hari, dampak apa dari globalisasi ini? Apa? Silakan. Pak, saya pakai kaos kaki buatan Jepang. Oh, emang Jepang buat kaos kaki ya? Atau ayah saya, Pak, punya motor buatan Jepang. Ya apa? Oke, diketik saja. Nah itu ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari dari era globalisasi ini. Boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Ketiga, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Apa tuh rasanya? Pastinya saat ini pelajaran daring. Kalian di rumah, Bapak di rumah atau di tempat lain, tapi kita masih bisa berkomunikasi. Bapak masih bisa mengajar kalian masih bisa menyimak pembelajaran dari Bapak. Nah, ini pengaruhnya. Karena komunikasi sudah canggih ya. Alhamdulillah, era globalisasi ini banyak manfaatnya. Dan kalian harus gunakan dengan bijak. Yang keempat, nah disuruh nih gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Bisa tidak? Nah, contohnya macam-macam. Misalkan sedang video call kalian di Indonesia, video om kalian atau saudara kalian di Malaysia atau di luar negeri atau di daerah lain. Contohnya begitu. Atau kalian gambar motor, ada mereknya tuh made in Japan, bisa juga. Atau mobil orang tua kalian made in mana, tulis di situ mobilnya. Apalagi banyak sekali ya, boleh kalian gambarkan langsung di sini, boleh. Atau kalian sebutkan juga boleh di kolom komentar ya. Ya, di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat kita memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Ya, sesuai kebutuhan berbagai macam dan pastinya dengan tingkat ekonomi yang disesuaikan keluarga kalian masing-masing. Jadi, tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Barangnya sama, tapi bisa jadi merek atau harga yang berbeda, kualitas yang berbeda. Ini disesuaikan, itu maksudnya ya. Nah, banyak sekali nih tentang diskusi. Yuk kita diskusi langsung saja di kolom komentar ini. Boleh, nanti Bapak balas-balesin nih komentarnya. Sekarang, amatilah di lingkunganmu, lingkungan tempat tinggal ya. Ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Coba, oh teman saya, abinya atau ibunya usaha jualan. Oh, abi saya jualan obat herbal atau apa? Oh, abi saya ini Pak ojol. Boleh. Ceritakan keberagaman ekonomi. Oh, ada yang usaha buat makanan, buat kue, boleh. Pak, habis tetangga saya jualan donat, nah gitu ya, boleh. Coba kalian ceritakan di kolom komentar. Kalau tetangga Bapak ada yang jualan bubur, ada juga yang jualan sosis, tahu kan sosis yang dipanggang tuh, ya ada juga tuh, macam-macam ya. Ya, ceritakan kepada temanmu. Nah, karena di kolom komentar ini kita bergabung, ayo ceritakan di sekitar kalian perekonomiannya apa tadi tuh, keberagaman ekonominya apa.
di sekitar rumah kalian, tempat tinggal kalian ya. Nah, kemudian kalian kalau tahu boleh juga mengapa ekonomi setiap orang beragam. Mengapa dia suka jualan sosis? Kenapa sih? Kenapa dia usahanya jualan motor? Kenapa sih? Nah, kenapa dia jualan sayur? Atau kenapa dia suka jadi guru? Mengapa? Nah, ayo, ada yang tahu? Ya, sesuai kemauan, keinginan, bahkan sesuai hobi atau sesuai sekolah yang telah ditempuh. Itu biasanya ya. Kemudian apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Apa? Ya, pengaruh juga tingkat perekonomian. Ada yang ingin sekolah tapi tidak punya biaya, akhirnya usaha. Ada juga yang punya biaya setelah sekolah, dia lulus dan bekerja, bahkan usaha juga. Atau yang tidak punya biaya, usaha dulu, sudah punya dananya, kemudian sekolah, bisa juga begitu. Ya, makanya dari itu keinginan kalian untuk belajar harus tinggi. Rasa ingin tahu, itulah yang membuat keberagaman tingkat ekonomi dan rasa pengetahuan kalian. Itu termasuk diantaranya gitu ya. Kemudian sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Sikap apa? Ya, kita tetap harus merendah, tidak mengucilkan orang lain. Wah, enak nih, habis saya di kantor, sedangkan kamu orang tuanya jualan. Jangan begitu ya, bisa jadi dia lebih besar penghasilannya yang jualan. Ya, nggak usah ngeledek, nggak usah saling mengejek, saling menghargai, kita bertoleransi, kan kita hidup bertetangga ya. Seharusnya satu sama lain saling support, saling mendukung gitu ya. Kadang kita jajan di situ ya kan, nggak apa-apa, silaturahmi. Ya, itulah sikap yang harus dikembangkan, saling menghormati ya. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ekonomi. Ya, tergantung keturunan dari orang tua kalian, kondisi perekonomiannya. Kemudian memiliki keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Ya, yang tadi Bapak sampaikan. Keingintahuan, keterampilan, pendidikan, sekolah yang sudah ditempuh, apa nih nanti dia kerjanya atau usahanya apa. Bahkan ada yang sudah sekolah tinggi, S1, S2, S3, akhir-akhirnya ujung-ujungnya dia buka usaha. Ada juga tuh buka usaha restoran, rumah makan, ya macam-macam ya kondisinya ya. Kemudian kita harus saling menghargai, menghormati semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, mampu, maka janganlah sombong. Seharusnya bantulah yang membutuhkan. Apalagi dia tetangga kita, ya kan? Jika keluarga kita masih kekurangan, maka jangan malu dan jangan iri dengan mereka yang mampu. Ya, balik lagi bahwa rezeki situ sudah ada tempatnya masing-masing. Kita sudah diatur rezekinya. Jadi ya, gak usah malu, gak usah iri, gak usah minder. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Teruslah berusaha, ikhtiar, setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberi jalan, memberi solusi, dan tingkatkan kemampuan diri kita. Apa yang perlu kita kembangkan? Kemampuan diri kita, keahlian apa, keterampilan apa, pengetahuan apa yang perlu kita tingkatkan. Kalian berusaha, belajar, begitu ya.
Ya, ini ceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu. Tulislah rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Nah, ini aja nih tugasnya nih. Yang lain kan di kolom komentar kita berdiskusi. Nanti Bapak balesin deh hasil komentar kalian. Nah, tugas kalian ini nih. Ayo coba ceritakan kondisi ekonomi keluargamu. Ada yang usaha apa, jualan apa, kerja apa, kemudian rencananya apa? Di era globalisasi ini rencananya apa? Untuk menambah keterampilan diri, usaha apa? Nah, yang udah dilakukan. Ya. Di era globalisasi dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang baik. Ya, betul sekali. Kalian sudah dengan mudah mengakses internet, apalagi YouTube. Wow, YouTube lagi rame nih. Atau media sosial yang lain sudah banyak tuh. Kalian mau sukanya apa, keterampilan apa, kemampuan apa, bisa kalian pelajari secara mandiri atau otodidak sendiri. Bisa juga ngajak orang tua untuk membimbingnya. Maka terus tingkatkan dirimu ya. Kamu pasti siap menghadapi era globalisasi ini. Ya, itu ya. Nah, ini berikutnya adalah materi matematika. Kita lewatkan ya. Ya, pembelajaran 4 ini sampai sini nih. Ayo, renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Boleh juga kalian kasih komentarnya. Kalian udah paham belum? Kalau belum, coba kasih tahu ke Bapak. Nah, menurutmu, siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Siap tidak? Kalau tidak, nah berarti harus apa yang harus dipersiapkan? Kemampuan, keterampilan, nah, ditingkatkan, belajar lagi. Kemudian, apa yang masih perlu kamu kembangkan dari dirimu? Ya, betul. Kalian perlu keterampilan apa? Agar kalian bisa mandiri. Bisa kalian diskusikan dengan orang tua kalian, bisa juga. Gitu ya. Nah, ceritakan pada orang tuamu, ayo ajak bicara, ajak ngobrol, ajak diskusi bapak ibu kalian yang perlu kalian hadapi di era globalisasi ini. Ayo minta pendapat mereka rencana masa depanmu. Nah, kamu cita-citanya apa? Rencananya apa? Perlu kemampuan atau keterampilan apa? Pastinya dasar-dasar kalian harus kalian pelajari terlebih dahulu ya. Akidah akhlak dan tentunya mempelajari keterampilan. Ya, sampai sini materi pembelajaran keempat. Ya, saya Guru Sanjay. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.